Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan jelaskan tujuan perusahaan. 1. Memaksimumkan kenyataan nilai perusahaan bagi pemegang saham atau pemilik. 2. Untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kehidupan perusahaan dapat diperolehkan. 3. Adapun tujuan perusahaan menurut Ashari secara umum dapat disimpulkan berproduksi dengan sukses, berproduksi secara ekonomi, berproduksi dengan dapat menyelesaikan pembuatan barang dan jasa tepat pada waktunya dan menyerahkannya, berproduksi dengan harga mendapatkan keuntungan. Saya akan menjelaskan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpangan, serta pengadilan dana dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, pengertian manajemen keuangan menurut beberapa para ahli. Menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Sartono, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksanaan dari manajemen keuangan adalah manajer keuangan. Meskipun fungsi seorang manajer keuangan setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya fungsi utama seorang manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dengan berbagai cara untuk memaksimumkan efisiensi dari operasi-operasi perusahaan. Kemudian, menurut Darsono, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, sejarah perkembangan manajemen keuangan. Manajemen keuangan awalnya muncul sekitar abad ke-19 atau sekitar tahun 1900-an. Pada awal munculnya, manajemen keuangan menekankan diri pada aspek-aspek hukum yang biasanya muncul di perusahaan. Aspek hukum tersebut misalnya tentang masalah merger, akuisisi, atau perluasan perusahaan. Hal itu telah terjadi di Amerika Serikat, di mana pada saat itu industrialisasi di sana sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini memerlukan instrumen pengelolaan bisnis yang baik, tetapi nampaknya pengelolaan bisnis tersebut belum dilakukan dengan sempurna, sehingga perkembangan perusahaan bukan meningkatkan perekonomian negara, namun justru menyebabkan kelesuan perekonomian. Pada tahun 1929 sampai 1933 terjadi resesi atau depresi ekonomi yang sangat serius. Dimulai tahun 1929 dengan peristiwa Selasa Hitam, yaitu adanya peristiwa jatuhnya bursa saham di New York, resesi ekonomi di Amerika yang mulai tidak terkendali. Pada keadaan resesi tersebut, peranan manajemen keuangan memfokuskan analisisnya pada masalah-masalah kebangkrutan dan reorganisasi. Pada tahun 1940 sampai 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara luas. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efisien dan efektif. Pada awal tahun 1966 terjadi inflasi yang tinggi, nilai mata uang yang menurun, dan harga barang yang melambung tinggi, sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat ketat dan tingkat biaya memperoleh dana yang tinggi.
Mulai tahun 1970-an sampai awal abad 21 ini, ilmu manajemen keuangan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini sebenarnya telah dimulai tahun 1950-an, namun baru nampak nyata pada tahun 1970-an. Perkembangan ilmu manajemen keuangan terus berlanjut dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi, merger, dan akuisisi. Perkenalkan, nama saya Indah Widianti. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori keuangan. Nah, teori keuangan itu ada 8 teori. Yang pertama, ada teori pasar modal efisien, yaitu teori yang dalam memperoleh informasi dilakukan secara efisien atau efisien dalam informasi yang diperoleh. Efisiensi pasar modal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi baik transaksi pembelian maupun penjualan. Yang kedua, tidak ada pajak. Yang ketiga, pasar bersifat persaingan sempurna, artinya biaya pembeli dan penjual. Yang kedua, ada teori struktur modal, yang merupakan pembagian antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, di sini manajer keuangan tidak perlu memikirkan perencanaan besarnya struktur modal karena tidak berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan memperoleh laba. Kemampuan memperoleh laba ini nantinya akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya struktur modal tidak relevan mempengaruhi tinggi rendahnya saham. Yang ketiga, ada teori dividen, yaitu Modigliani militer dengan asumsi pasar modal efisien dan tidak ada pajak. Kebijakan dividen tidak relevan dengan konsep nilai perusahaan. Hal ini disebabkan setiap rupiah yang dibayarkan perusahaan sebagai dividen mengharuskan perusahaan mengeluarkan saham baru. Sebagai akibat emisi saham baru itu, maka nilai sekarang dari penerimaan pemegang saham lama menjadi semakin kecil. Artinya, pembagian dividen tidak mempengaruhi kemakmurannya. Yang keempat, hal ini disebabkan setiap rupiah yang dibayarkan perusahaan sebagai dividen mengharuskan perusahaan mengeluarkan saham baru. Sebagai akibat emisi saham baru itu, maka nilai sekarang dari penerimaan pemegang saham lama menjadi semakin kecil. Artinya, pembagian dividen tidak mempengaruhi kemakmurannya. Yang keempat, ada teori diskon, aliran kas. Teori ini mendasarkan diri pada konsep waktu dan uang. Aliran khas yang diterima pada masa depan dapat dinilai sekarang menggunakan fakta diskonto. Fakta diskonto ini misalnya berupa bunga. Proses penilaian di masa depan tersebut dinamakan pendiskontoan aliran kas. Yang kelima, ada teori agensi, yaitu perusahaan berskala besar memiliki ribuan aktivitas yang tidak mungkin dihandle sendiri oleh pemilik perusahaan. Untuk itu, pemilik perusahaan mengutus seorang yang ahli mengelola perusahaan yang disebut manajemen. Agensi problem ini dapat muncul antara manajer dan pemegang saham, atau antara kreditur dan pemegang saham. Yang keenam, ada teori informasi asimetrik, yaitu manajer dan pemilik mempunyai informasi yang berbeda tentang perusahaan. Dan yang ketujuh, ada teori portofolio. Teori portofolio menyatakan bahwa risiko dapat dikurangi dengan cara mengombinasikan aset ke dalam portofolio. Dan yang terakhir, ada teori opsi, yang merupakan suatu hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memberikan arahan kepada organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk meraih tujuan. Adapun tujuan umum dari manajemen keuangan adalah yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawas, kontrol, dan perencanaan terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Yang keempat, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar, saham, ekspektasi pemegang saham. Yang kelima, memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Sekian dari presentasi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.